Assalamualaikum sobat. Kali ini Mak Jahit akan membuat tutorial gaun polos dengan hiasan obnesel atau lipit-lipit di dada dan hiasan payet serta rok di bawahnya. Nah, ini kita cukup memakai kain polos aja, nggak pakai brokat ya. Oke, cara membuatnya ya, langkah pertama ini kita buat pola BB bagian atas sepinggang, sebatas pinggang ya. Nah, ini pola depan, belakang, dan tangan. Untuk perubahannya, karena ini memakai Shanghai, jadi di sini turun 2 cm. Selanjutnya untuk tangan, karena di sini kita pakai tangan puff atau gelembung bawah ya, atau pakai manset ya, ini dari pola asli kita tambahkan 5 sampai 6 cm masing-masing kanan kiri ya, atau lurus ukurannya sama dengan ukuran JOKO atau lingkar ketiak sini ya. Misal di sini 40, lingkar bawahnya 40 atau lebih. Boleh lebih ya, tergantung modelnya. Kalau di sini modelnya agak gembung, ya ini tambahkan aja nggak apa-apa. Selanjutnya untuk membuat pola ini manset atau ban di pergelangan. Nah, ini agak lebar, ini kita memakai 5 cm. Untuk panjangnya sama dengan lingkar pergelangan ditambah 2 cm. Misal pergelangannya 20, jadi tambah 2 jadi 22 ya. Untuk panjangnya, lebarnya 5 cm. Selanjutnya untuk kerah, seperti biasa kita pakai kerah Shanghai. Ini lebarnya 3 cm. Nah, ini setengah leher belakang, ini ditambah setengah leher depan. Ini diluruskan naik 1,5, lurus lagi masuk 2 cm. Seperti itu. Selanjutnya untuk roknya kita pakai clock. Jadi kita pakai atau membuat pola clock atau setengah lingkar ya. Nah, ini di pinggangnya sama dengan ini diameternya 1/3 kali lingkar pinggang ya. Oke, untuk panjangnya ini panjang rok. Nah, panjang rok sampai sini. Selanjutnya untuk obi ya, obi di pinggang. Nah, ini kita membuat obi. Nah, ini obinya lepas ya, dibikin lepasan ya. Jadi obinya lebar 5 cm, panjangnya lingkar pinggang ditambah 5 untuk setan krek atau perekatnya ya. Jadi lingkar pinggang ditambah 5. Misal lingkar pinggangnya 80 ditambah 5 jadi 85. Ini untuk obi atau sabuk di pinggang ini ya. Ini kita bikin lepasan. Oke, selanjutnya kita buat pola di bagian obneselnya ya. Nah, ini obneselnya ini kita ambil dari pola depan dulu. Pola depan bagian kiri atau kanan sama aja ya. Nah, ini kira-kira lebarnya 4 cm. Kita garis ke sini, masuk ke badan kiri atau dari batas tengah ini kira-kira 10 sampai 12 cm. Nah, selanjutnya kita garis lurus 4 cm, ini ukurannya ya. Setelah itu ini agak ditambah lagi ukurannya. Misal di sini tadi 4 cm, di sininya 5 cm. Nah, ini sama. Di sininya juga 5 cm. Ini 5 cm, sisanya dibuang samping. Nah, untuk yang garis pertama dan kedua ya ini putus. Ini cara mecahnya ya, cara membuat plowingnya di sini ya. Ini kita gunting putus. Nah, ini kita tandai dulu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini untuk yang pertama, untuk nomor 5 kita gunting putus sampai bahu ya. Guntingnya dari sini kita gunting putus. Untuk yang nomor 4, 3, dan 2 ini jangan sampai putus. Karena itu ini kita tandai dengan garis putus-putus. Ini menandakan bahwa nanti guntingnya tidak sampai putus atau lepas ya. Kenapa demikian? Karena di modelnya
di sini tetap tidak membentuk lipatan. Jadi di sini tetap licin ya, di bagian lengan ya, tetap licin. Nah, ini cara membuat pola op nozzle-nya ya. Nah, ini yang ini pola, ini badan samping, ini pola ini ya, kerong lengan ya. Nah, jadi kerong lengan posisi tetap. Nah, ini yang nomor 1, ini kita gunting tidak sampai putus. Yang nomor 2 juga tidak putus. Nomor 3 tidak putus ya. Nah, untuk bagian 4, nah ini baru putus. Nah, ini. Selanjutnya ini kita kasih stand ya. Kita mulai dari sini ya. Ini kita tempel dulu untuk bagian yang pertama atau nomor 1. Kita tempel. Lalu ini kita kasih jarak untuk kupnya 2 cm ya. Lalu kita tempelkan, kita buka di bagian bawahnya aja, baru kita tempel untuk bagian yang kedua. Nah, seperti ini bentuknya. Yang kedua kita tempel, lalu sama ya, kita kasih jarak 2 cm atau 3 nggak apa-apa lah. Ini kita buka. Nah, seperti ini. Setelah kita jaraki, kita buka. Nah, ini di bagian kerong tidak sampai putus ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 kita tempel di tanda yang kita tambah 2 atau 3 cm tadi ya, atau 3 cm sini. Lalu kita tempel yang nomor 3. Nah, selanjutnya ini kita tempel, baru kita tandai atau kita kasih span ya, seperti yang tadi 2 cm lagi. Kita tempel yang nomor 4. Nah, ini jangan sampai putus ya. Jadi 1 2 3 4 ini jangan sampai putus. Kita tempelkan di sini. Nah, ini bentuknya. Jadi untuk kerong lengan tetap tidak ada perubahan atau tambahan. Selanjutnya kita tempel nomor 4 ya. Ini tidak sampai putus. Nah, ini yang nomor 5 kan putus ya. Kita gunting sampai putus. Baru ini kita kasih setan. Nah, ini masuknya 4 atau 8 cm. Nah, ini kita tandai 8 cm, baru kita tempel untuk yang nomor 5. Nah, ini selanjutnya kita tambahi untuk lipatannya. Ini lebih dari 5 ya. Kita pakai 6 sampai 7 cm. Nah, 6 atau 7 cm. Ini untuk lipatan yang terakhir ya. Oke. Untuk lebih jelasnya akan kita gunting satu persatu dari pola tersebut. Ini pola yang sudah kita potong-potong ya. Ini untuk badan depan polosnya, ini polos semua ya. Ini lipatan 1 kali potong. Untuk belakang 2 kali potong. Untuk kloknya sama, di sini lipatan ya, 1 kali potong. Untuk tangan 2 kali potong kanan dan kiri. Untuk pergelangan di sini salah satunya lipatan 2 kali potong ya. Untuk kerahnya di sini lipatan 2 kali potong juga. Untuk obinya ini karena ini lepas ya, salah satu sisinya lipatan 1 kali potong ya. Selanjutnya untuk op nozzle-nya ini boleh pakai sifon atau pakai kain dari dasarnya atau badannya ya. Selesai kita potong seperti ini ya, kita potong 1 kali potong aja ya. Nah, ini kita lipat sesuai pola atau garis yang sudah kita bikin ya.
Nah ini lipatan yang pertama masuk ya, ini lipatan yang kedua. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk lipatan yang ketiga, hanya bawahnya aja yang lipat. Terus untuk lipatan yang ketiga sama, bawahnya aja. Selanjutnya lipatan yang keempat, nah seperti ini. Nah jadi sudah kembali ke pola asalnya ya. Jadi ini lipatan yang pertama masuk, yang kedua kita lipit seperti ini aja. Untuk yang ketiga, 4 dan 5 ini ya cukup bawahnya aja yang dilipat. Di bagian kerong dan bau yang tepi ini tetap nggak ada liparan, kembali ke asal. Jadi bagian bawah aja. Ini potongan dari gaun, atasnya lipit-lipit yang sudah ditempel di bagian badan depan. Ini tangan dan manset, kerahnya pakai kerah Shanghai, dan ini rok klok di bagian bawahnya klok. Cara menjahit gaun silver dengan lipat-lipat atau lipit-lipit di dada ya. Langkah pertama, ini kita lipat dulu kain chiffon, kita lipat di bagian tepi ya, kanan kiri. Ini kita lipat, kita masukkan atau kita tempel di furingnya atau di kain polosnya ya, lalu kita tindes. Nah ini seperti ini, kanan dan kiri ya, kita tindes. Jangan lupa ini lipatan ya, lipatan full sampai sini, lalu kita tindes. Nah seperti ini, kita tindes sampai bawah ya, sampai bawah sini. Selanjutnya lipat yang kedua, lipatan yang kedua sama juga, ini kita tindes. Nah seperti ini ya, kita tindes sama dengan yang sebelah sini. Ini lipatan yang kedua, kita tindes di dalamnya ya. Oke, untuk selanjutnya lipatan yang ketiga nggak sampai penuh samping ya. Nah ini membentuk seperti kupnat atau skengan, jadi sebatas seperti ini, ada sisa 4 atau 5 cm, nggak penuh. Nah ini untuk lipatan ketiga sama juga membentuk seperti skengan, jadi nggak sampai, lipatannya nggak sampai ke ke kerong lengan ya. Lipatan keempat sama. Nah ini untuk kanan dan kiri sama ya. Nah seperti ini kita lipat, jadi ini agak lebar, kira-kira yang bagian bawah ini 2,5 cm ya, 2 cm. Untuk bagian ke atas, semakin ke atas semakin menipis ya, semakin tipis seperti ini. Nah ini untuk menguatkan atau menempelkan lipatan biar tidak buka ya, ini kita matikan dengan manik-manik. Nah seperti ini kita buat manik-manik, jarang-jarang ya, sekedar apa, jaraknya ini enggak kerep, sekedar untuk mematikan atau mengunci di kain dasarnya. Nah seperti ini, biar nanti kalau dipakai itu nggak gelembung. Nah biar dipakai nanti bagus seperti ini. Oke, selesai kita matikan. Lalu maaf, sebelum kita tempel ini ya, kita jahit kupnatnya dulu ya. Nah di bagian polosnya kita pakai kupnat, tetap pakai kupnat di bagian polosnya atau furingnya ya, kita pakai kupnat. Nah setelah kupnat baru kita lipit yang tadi. Nah ini untuk mematikan manik-maniknya, ini tembus sampai belakang ya. Nah ini tembus, kita jahit atau kita jarumi, kita jahit tangan satu persatu. Nah ini oke. Selanjutnya untuk bagian belakang kita pakai kupnat juga. Nah ini pakai kupnat ya. Selesai menjahit kupnat, baru kita jahit bagian samping kanan dan kiri. Nah ini kita gandeng seperti ini. Juga bau kita jahit, nah atau kita gandeng muka belakangnya seperti kanan kiri. Nah ini agar, ini permintaan dari customer ya, ini katanya
pengen yang di bagian ketiak ini tidak lengket karena dia mungkin keringatnya berlebih, jadi ini minta ditambah kain furing atau kita pakai furing yang nempel. Oke, nah ini dengan ketiaknya selesai, kita jahit samping dan bahu, baru kita lanjut di tangan. Nah ini tangan, sebelum kita jahit samping, karena ini pakai manset ya, ini bagian pergelangan kita jahit pertolongan dulu, baru kita tarik salah satu benangnya, lalu kita pasang manset. Nah seperti ini. Selesai kita pasang manset, baru kita jahit samping. Selesai kita jahit samping, nah ini kita pasang manik-manik atau payet ya di bagian ban atau mansetnya. Nah ini tembus sampai bawah, nah seperti ini. Selesai kita pasang, kita jahit samping, baru kita pasang di pergelangan, di kerong badan ya. Nah ini kita pasang di sini. Nah selesai kita pasang, kita rapikan, lalu kita obras. Jangan lupa untuk mak jahit selalu selisih di bagian ketiak, selisih 1 cm. Ini badan, ini tangan. Tangan maju ke depan 1 cm. Jangan lupa ya, agar enak dipakai. Oke, selesai menjahit tangan atau menggandeng tangan. Ini kita selesaikan kerahnya sekalian. Nah ini kerah, untuk kerah ini kita pakai polos. Ini kita jahit atau kita rapikan dulu ya di bagian atasnya. Selesai kita rapikan bagian atas, kita gandeng, baru kita jahit atau kita gabung dengan kerong leher. Selesai kita gabung di kerong leher, ini kita obras, kita rapikan, baru kita obras. Selesai diobras, ini kita tindes tipis. Nah seperti ini kita tindes. Untuk bagian depan kita perindah dengan dipasang manik-manik atau mutiara plus payet batang pasir piring. Nah seperti ini, cantik. Kita pasang payet atau manik-manik. Selesai memasang kerah dan tangan, selanjutnya kita tinggal menggandeng di bagian roknya. Sebelum digandeng, ini di bagian roknya kita jahit dulu ya bagian samping. Selesai kita jahit, baru kita gabung dengan badan. Nah seperti ini. Ini kita gandeng seperti biasa ya, kita gandeng. Nah ini kita jahit. Selesai dijahit, diobras, dirapikan ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ini untuk bagian bawah kita kelin atau kita jahit kecil bagian roknya ya, kira-kira setengah senti, kita lipat 2. Selesai ini baru kita lanjut di bagian belakang atau lead threading. Nah ini kita untuk clock ini di bagian belakang nggak perlu jahitan sampai bawah ya. Untuk jahitan atau sambungan di tadi di clocknya itu kita taruh samping. Nah seperti ini. Selalu untuk mak jahit sambungan rok atau pinggiran kain kita taruh di samping, jadi tidak di belakang ya. Untuk di belakangnya kita ambil atau kita gunting pas di tengah-tengahnya lah untuk threadingnya. Jadi kita jahit kita gunting seperti ini, secukupnya aja. Nah ini untuk mak jahit selalu seperti itu. Kenapa demikian? Agar di bagian clocknya bisa gelombang lah seperti ini, bisa bergelombang-gelombang. Jadi untuk serongnya itu diletakkan di depan dan belakang. Untuk pinggiran dan tengah muka ditaruh samping. Nah ini di samping seperti ini. Nah ini bentukannya jadi lebih bagus. Untuk mak jahit seperti itu. Oke, selesai itu kita pasang lead threading Jepang. Nah seperti ini di bagian belakang. Yang terakhir sekali, karena ini ada obinya, kita buat obi. Nah obi atau sabuk ya. Nah ini kita kasih kain kapas di dalamnya agar dia lebih keras atau lebih kelihatan lebih jejak, apa ya, lebih tebal berisi.
Selesai kita jahit, kita balik ya. Lalu kita tindes kanan kiri keliling. Kita tindes setengah senti seperti ini. Nah ini, kita tindes dulu keliling. Selesai kita tindes, kita pasang krek. Nah perekat. Nah seperti ini ya. Ini untuk yang kasar, ini untuk yang halusnya. Nah seperti ini. Kita pasang perekat. Selesai kita pasang perekat, barulah kita pasang manik-manik atau mutiara, batang, pasir, dan piring.